Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Maestro. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya boleh kembali menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun perjumpaan kita hanya melalui udara, saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita. Saya bersyukur walaupun malam sudah mulai larut dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga mulai lelah dan sudah mau beristirahat malam. Tetapi masih dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Pertolongan-Mu Sungguh Ajaib. Saat ku tak
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami boleh ada dan kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh merenungkan, bahkan kami mendengar akan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami rindu akan Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari melalui Roh Kudus-Mu pimpin kami Tuhan, di dalam kami mendengar dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menegur kami, boleh membawa kami, bahkan membekali dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan melalui setiap firman-Mu, kami siap sedia untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama-Mu, hamba berdoa, hamba bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup bahagia dan diberkati adalah dambaan setiap orang. Namun untuk memiliki kehidupan yang berbahagia dan diberkati bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapkan dengan banyak perkara dan yang membuat kita sakit hati, bagaimana kita bisa meresponi? Atau lakukan di saat-saat seperti ini? Apakah masalah itu akan disimpan dalam hati, dalam diri sendiri, dan kita menjadi depresi? Atau kita bisa mengeluarkannya, mengubahkannya menjadi kemarahan, atau menyerahkannya kepada Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita dalam menjalani kehidupan dan dalam menghadapi masalah dan persoalan, dengan tidak sadar kita selalu mengambil tindakan yang salah. Tidak introspeksi diri, kita sering menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan, yang seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita dan tidak memperhatikan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam mengambil suatu keputusan atau sikap kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri yang sifatnya terbatas? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menyampaikan di dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluarnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan yang akan saya ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, akan kami ulang dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, maka di situ Tuhan memberikan pertolongan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita dihadapkan dengan persoalan dan masalah, maka kita pun juga harus datang kepada Dia. Sembahlah Dia dengan sepenuh hati. Jangan pernah berhenti berdoa dan menyembah sampai Bapak Ibu Saudara merasa beban itu sudah lepas sepenuhnya.
Karena dengan menyembah, maka tirai-tirai masalah akan roboh. Seperti Paulus dan Silas yang menyembah dan menyanyikan puji-pujian, mengakibatkan jeruji penjara goyah dan pintu-pintu terbuka, sehingga para tawanan terlepas semua. Itulah Bapak Ibu Saudara, ambil sikap menjadi penyembah Tuhan. Saat ini jangan terlalu lama menunggu jalan yang masih tertutup dan terus tertutup. Ambil kuncinya, yaitu menyembah Tuhan. Sehingga kita melihat pertolongan yang dari Tuhan. Sahabat Maestro yang saya kasihi, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saat saya tertekan, saat saya tidak mampu, saat saya terbeban berat, saya hanya bisa berdoa dan menyembah. Dan di situ Tuhan memberikan kepada saya kekuatan dan pertolongan. Kadang kita berpikir, apa bisa ya kita menghadapi itu semua? Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan saya bacakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini, yang seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ambil kuncinya, yaitu apabila kita masuk hadirat Tuhan, memuji dan menyembah, itu semuanya menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Menggabungkan iman dan pengharapan, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya. Amin. Sebelum saya mengakhiri renungan malam ini dengan doa, marilah terlebih dahulu kita akan dengarkan sebuah pujian yang berjudul Dia Berikan Yang Mengasihinya.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan dan menyadarkan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kalau firman-Mu itu sungguh boleh mengubahkan hati kami Tuhan. Kadang kami di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kami dihadapkan dengan pergumulan, dihadapkan dengan apapun masalah yang kami hadapi, kadang kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, kalau kami boleh kembali diingatkan melalui setiap firman-Mu, kami boleh juga sadar Tuhan, kalau kami dalam menghadapi pergumulan ataupun menghadapi sakit penyakit yang itu sungguh menyakitkan hati kami ataupun membuat kami menderita, kami percaya Tuhan, kalau kami mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami kesembuhan, bahkan Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberikan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan ajarilah Tuhan, kami selalu peka akan suara Tuhan. Sehingga kalau kami dihadapkan dengan apapun yang kami hadapi saat ini, kami tidak bersungut-sungut. Kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib, yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami saat ini juga Tuhan berdoa khususnya Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Bahkan mengalami beban berat yang saat ini mungkin mereka hadapi, sehingga hatinya yang mengalami beban berat, yang mungkin merasakan dia sakit dan mungkin dia saat ini sedang memberontak. Tuhan, saat ini aku berdoa di dalam nama Engkau. Biar kekuatan yang dari Tuhan itu ada di dalam hati mereka Tuhan. Bapak, kalau mereka juga saat ini ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan lawat mereka, jamah mereka dengan tangan-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu dan bilur-bilur-Mu Tuhan. Itu boleh menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Berikan juga kebesaran hati di dalam hati mereka Tuhan. Kalau mereka saat ini ada yang sakit, tolong Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga kemampuan dan kesabaran Tuhan berikan, dan hatinya hanya mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa khususnya Bapak, buat yang saat ini mengalami pergumulan berat, baik sakit penyakit, baik pekerjaan, baik pergumulan hidup lainnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau tangan Tuhan yang bekerja, maka Engkau akan pulihkan Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah. Tolonglah Bapa. Kami hanya mau menyerahkan kepadamu Tuhan. Dan kami hanya mau berseru kepadamu Tuhan. Karena kami percaya dan yakin Tuhan, kalau Tuhan sudah bertindak, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau percayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini juga Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk anak-anak boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus mau belajar akan tunduk kepada Tuhan, belajar peka akan suara Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mau berbicara melalui firman, melalui pujian, melalui apapun juga Tuhan, kami terus Tuhan mau belajar untuk mendengar akan suara Tuhan. Sehingga kalau kami mau belajar mendengar suara-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan Kau berikan kepada setiap anak-anak-Nya yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa, malam hari ini seluruh Tuhan Yesus pendengar Radio Maestro akan diberkati Tuhan dan akan mendapatkan lawatan dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Engkau saja. Hamba berdoa, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Saya Murni Indarwati Gunawan, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.